Baik. Mesti minum cik tau. Tak lu ada peralon ada ya. Nah nyoba ketimbang orang sado peralon. Ada kali ya. Mereka minum itu menyambung kalau. Peralon kiki. Jadilah pedoida. Ya, alhamdulillah. Beko di bekuan kemari Tagala menyambung kan satu. Baru kita maju. Baik, awak langsung ke pertanyaan. Ada yang membuat pertanyaan. Ustaz, bagaimana aku dek kerana mata aku aduhnya tumbuh di lereng lo dah. Bagaimana kalau kau menjaga cinta yang belum halal? You betul? Yang belum halal ha? Bapak? Kalau tulisan dia bantu bagaimana tulisan dokter enggak payah ya toh cinta yang belum berarti kan baru nikah toh. Cinta lah setengah mati. Kalau dia cinta kau kan dia bayo tu cik kambiang solo ulo je deh. Ya. Ya. Cik kambiang tu solo ulo deh nya. Kok berjalan berdua manaki tinggi tu ndak taraso manaki tu kalau dia cinta. Lah timbul di puncak jadi kau ulo tinggi kau. Berlalu nanya tadi tak teraso dah, tak teraso dah. Atau kalau cinta. Tapi jangan sampai cinta buta. Kalau cinta buta aku gawat ke? Nah, di bagaimana caranya menjaga cinta? Kaya tu dah. Kau jangan salah kok. Yang belum halal. Kasihlah tak dorong, sayanglah tak tumpah, yun-yun-yun-ye. Tapi alun halal lah dah, kan betul? Ya, alun halal lah dah. Kalau lah siap halal kan capek. Kan betul? Halal kan menjaga. Tapi kalau alun siap lah, awak punya cita-cita. Pengin sekolah lo, pengin keluar lo. Contoh lah, jagalah cinta kau tadi dengan apa nama dua belah pihak. Kau dan surang menjaga, dan surang indak, nak muai dah. Dan surang lah menjaga, dan surang mai sia-sia juga, mai sia-sia juga. Tu nak buat dah. Ni sama menjaga, jaga jarak. Kalau awak bersobok, jaga jarak, jangan pegang-pegangan tangan sebab haram lah. Macam tadi haram hukumnya. Haram hukumnya pegangan tangan antara dua belah pihak yang pacaran yang bukan muhrim. Itu haram hukumnya. Kok jampang lah beko berdua jantan je betina dan ketiganya adalah syaitan. Dah. Dijaga ya, dek karena cinta kau tadi memang tak nampak na lain yo abang tu yo nye ya. Dan paling ganteng nak do lain dah. Indak masalah. Indak masalah tapi jagalah. Menjalang waktunya tiba. Mana menjaganya? Malam-malam jaga lakukan solat tahajud, memohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhan, tolonglah engkau pelihara kami dalam menjalin cinta dan kasih sayang. Janganlah biarkan kami terpeleset atau jatuh ke perbuatan yang zalim atau perbuatan yang salah. Ya, insya-Allah mudah-mudahan. Tapi jaga diri. Nah, jaga diri. Nah, tapi kalau lah sanggup namanya halalkan capek. Bapa cara menghalalkannya? Abok kau mapak kau akan tua kau halal capek. Ya, daripada terjadi hal yang tidak
diinginkan. Nah, tapi insyaAllah ko dia kono nyoba tanya ko mungkin pertama sekali kano alun siap lai, ya alun siap lai secara lahir batin, ya untuk memadu cinta kasih ko tadi secara seutuhnya, ya maka diminta ala solusi. Solusinya itu jagolah dengan baik. Pertama jaga jarak. Dan kedua selalu berdoa kepada Allah supaya Allah melindungi awak daripada perbuatan maksiat. PSBB, terapkan PSBB sebelum halal. Ya, terapkan PSBB. Ya. Kalau kainannya ondayo jonyonya dibawa karton sanai. Ada di sekolah lakang. Kau nak bawa tas cik lupus lakang. Aku kapai rawun jonyo. Itu namanya PSBB lah. Pembatas apa nama? Berskala besar. Nah, itu menjaganya. Nah, jaga jarak. Sudah tu rajin berdoa kepada Allah. Sudah tu ingat bahawa yasta'funa minan nasi wala yasta'funa minallahi. Kalian bisa menghindar dari pandangan manusia. Dia ayahnya, dia amaknya memang nak nampak, tetapi wala yastafuna minallahi, ya dari pandangan Allah kita tidak bisa ma'ilah. Apapun yang kita lakukan, Allah pasti melihat awak atau menceli awak. Nah, itu penjelasannya. Jaga jarak, jaga iman, lah, jaga solat, selalu berdoa kepada Allah supaya Allah menjauhkan awak daripada perbuatan maksiat. Tarik pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz, apakah setelah kiamat dosa jariah tetap mengalir? Kalau iya, apa alasannya? Dua, Pak Ustaz, saya pernah berfoto membuka aurat dan saya posting Pak. Di medsos. Apakah sampai sekarang saya masih mendapat dosa jariah? Nah, di dua pertanyaan. Yang pertama tadi, apakah sampai besok setelah hari kiamat apakah mengalir julai dosa jariah ya? Dan disebut tadi dosa jariah. Setelah mati seluruhnya ciptaan Allah, malaikat pencabut nyawa dan kapal yang kemudian sekali mati. Setelah mati seluruhnya, dibangkitkan seluruhnya dari alam kubur. Sudah tu marayaplah bantuk samui ditabik di tengah padang masar awak untuk menuju timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditimbang dosa jo pahala sama so itu. Perbuatan awak, amal baik jo amal elok ditimbang. Mano kira-kira nan barek. Kalau barek perbuatan baik, amal baik, maka senanglah badan. Kalau barek timbangan amal buruk, perbuatan buruk, maka sensarulah badan. Narako tantangan sampai tinggal. Bagaimana jadinya hukum dosa jariah? Dosa jariah sampai kepada penimbangan. Di saat penimbangan dan dosa jariah lah tak kumpul di situ saja sadonya, perbuatan kenapa? Karena manusia lah mati sadoe. Ndak do nak memakai apa seorang laju le do. Di padang masar do makai apa sok pa? Ada do le do. Di dosa jariah setelah mati seluruh manusia itu ndak ada dosa jariah bunyinya le do. Nah, tetapi dan dosa jariah kau ini dikumpul menjadi satu jo dosa-dosa lain. Ditimbanglah jo amal baik sabala, amal buruk sabala. Nah, ia amal buruk kata, nah turun amal baik ke bawah. Insya-Allah tampaknya adalah sarugo. Dan amal jariah, dan dosa jariah anak-anak kami lai sampai alam kubur jo alam barzahnya. Sampai alam kubur jo alam barzah. Apabila lah ditimbang dosa jo pahala, itu nak dolai kenapa kok kecen nak do? Kerana makhluk nak do ni duit lai. Awak lah mati sado. Dunia nak dolai lah hancur. Hari pun lah kiamat. Dia nak dolai. Itu dah penjelasannya. Tarik yang kedua, ya. Pernah bapose atau bapoto sudah tu di
posting melalui medsos apa namanya bunyi kata payah. Payah. Awak bukan ya payah betul. Apakah sampai kini menerima dosa jariahnya batuah? Ya. Pasti kalau lah mati, sedangkan lah mati saja menerima, apalagi sama si hidup. Apalagi sama si hidup. Apa caranya menerima? Memang tak nampak dia awak. Tak nampak. Tetapi Allah akan memberikan kemudaratan kepada pelakunya. Akan memberikan azab di dunia kepada pelakunya. Bagaimana Allah memberikan azab? Orang yang membuat dosa jariah aku tadi, ya saringan-ringan dia gianya oleh Allah adalah melalui sakit. Ya, sebab sakit tiga motivasinya. Ada cara Allah untuk mengangkat derajat awak, ada cara Allah untuk mengugurkan dosa awak. Nah, di mudah-mudahan kalau ada awak membuat salah, membuka foto, namanya tak pakai membuka aurat, ya, mudah-mudahan ya tobat awak memohon kepada Allah Ta'ala dan kamu ko jangan dilakukan yo. Sudah tu rasa-rasa kalau ada nan lai tahu awak postingan awak api ulang balik bagi tidak kita mohon kepada Allah Ta'ala, sebab Allah tidak tidur, tidak lalai dan tidak lupa. Kita mohon kepada Allah, tapi tobat dengan sabana-bana tobat, sebab atau apa at-taibina habibullah, orang yang bertobat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu penjelasannya. Memang kalau nyolah pernah mengirim melalui fotonya yang buka aurat, nan dosa tetap mengalir kepadanya sampai kini. Tetapi solusinya itulah caranya. Minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, lah, rajin-rajin jaga tengah malam, curcurkan air mata, bersimpuh di hadapan Allah memohon ampun dan kekilafan awak. Insya-Allah ya Allah tak pernah menolak taubat atau menolak ampun daripada hambanya. Selagi hambanya nabuh meminta ampun dan meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga anak kami yang mengajukan pertanyaan yang ikut tadi, semoga hendaknya dosa yang telah dilakukan oleh anak kami diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terus pertanyaan yang ketiga, Ustaz, apakah apakah berdosa jariah apa ya macam ya tu cik tu agak abal-abalan. Apakah berdosa jariah? Jariah ya. Nama apa? Apabila ketika nah itulah. Boleh. Putus. Gitu ya. Apakah berdosa? Dulu pernah pacaran, itu namanya normal kan? Kalau orang tak pandai pacaran, tak normal, bencong normal. Ya itu normal namanya. Kalau dah remaja, itu hal yang wajar. Tapi bisa menjaga diri. Ya, kalau dalam agama sebenarnya dilarang kareh untuk pacaran, dilarang kareh sebenarnya. Nah, tapi kau pertanyaan kau tadi, pernah berpacaran tapi sudah diakhiri, sudah berakhir, ya, sudah berakhir. Apakah masih berdosa? Nah, apakah masih berdosa yang pernah dilakukan dulu? Kalau pernah dulu melakukan maksiat tangan, maksiat pandangan, maksiat mulut namanya, maksiat kaki, lah berakhir awak. Ya, maka solusi yang pertama adalah ud'uni astajib lakum, kata Allah.
Ya bani Adam hatta'una wa khairu hatta'inna tawabun. Hai seluruh anak Adam, kalian selalu membuat salah, selalu berdosa kata Allah, maka taubatlah kalian kepada Ambo akan menerima taubat kalian. Di jalannya taubat, caranya taubat, minta ampun kepada Allah. Dan kita lakukan sabalun itu tetap tercatat sebagai dosa, sebab rakib dan hati itu tak bisa dikicua, tak bisa dikicua. Ya, wala tus'alunna yauma izin 'anin na'im. Sagalonyo nikmat, sagalonyo perbuatan, sagalonyo tingkah laku, ya, itu sudah tercatat oleh Allah melalui malaikat. Nah, dia tercatat perbuatan nan setahun nan silam, 2 tahun nan silam, 1 bulan nan lalu, tercatat oleh malaikat, tak bisa diapui pakai tip X, tak bisa lah. Jo apa dapat apuinya? Apui dengan doa. Sudah tu sudah tu apui dengan istighfar. Ayo kita bersama-sama membaca istighfar supaya dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. InsyaAllah kalau kita mengucapkan istighfar dari lubuk hati yang paling dalam, astaghfirullahalazim, bagoncang ras Allah, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kesalahan awak, ingat dosa awak, selesai sembahyang sunat, selesai sembahyang wajib, angkat tangan kepada Allah, nak dapat bahasa Arab do bahasa awak. Ya Allah, ya Tuhan, ambo pernah melakukan kesalahan, ya Allah, ambo pernah bersalah, membuat zalim, membuat maksiat, ya Allah, ampuni ambo, ya Allah, maafkan kesalahan ambo, ya Allah. InsyaAllah Allah akan mengampuni. Ya. Tapi kalau ada rasa-rasanya gak baik kesalahan awak, lakukan dulu namanya mandi tobat. Lah pernah awak mandi tobat? Halo lai. Jadi kalau rasa gak baik salah awak, mandi tobat lo. Apabila katunya kok dapat jam 5 parak siang. Mandi tobat namanya. Di mana mandi ya? Boleh di rumah awak, di sumur. Kalau nak buat kata sangi hutan banang jadi yo pak siang tahu. Mandi taubat, ya. Nawaitu taubati sunatan lillahi taala. Asibuan kamu ko 3 kali, sudah tu baru awak mandi besok atau pakai timur. Atau mandi taubat awak dulu. Taubat, mandi taubat namanya dulu. Sudah tu lakukan namanya solat taubat 2 rakaat. Usolli sunatan taubati rakataini ada lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai kau juang. Sudah tu rakaat pertama ayatnya qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat nan kedua An-Nas atau qul huwallahu ahad. Tu namanya salat taubat. Sudah tu baca astagfirullah tadi, seindah-indahnya 7 kali, selebih banyak lebih rancak. Itu caranya solat taubat. InsyaAllah mudah-mudahan dosa awak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak do awak, nak do gadiang yang nak retak do, nak do manusia yang nak punya salah do, tetapi awak nak boleh barado ditampik nan salah tu saya tarui manarui. Nak do awak nak salah do, nak do nak rasa berdosa sado awak punya salah sado, tapi sebaik-baik manusia kata Allah adalah yang mau berubah daripada kesalahannya sendiri, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Nabi, man talaba bila iba baqi bila akha. Barang siapa yang mencari teman yang tak ada caci seketik alahnya, semua duit tak dapat.
Kalau awak mencari kawan nak dosa lah ngene Allah yo kecek Nabi suwi duit awak nak kerapik. Berarti ku apa artinya indak ada manusia yang tak punya khilaf dan khilafat. Tetapi sebaik-baiknya adalah mereka dan namuh ya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah pertanyaan tadi yang tertulis yang telah kami baca. Ya, mudah-mudahan terjawab pertanyaan tadi. Kalau tidak rasul-rasul tidak terjawab, boleh besok dipertanyakan kepada guru-guru lain. Nah, di kini hari masih hujan seketik. Kalau ada dan bagian laki-laki untuk bertanya langsung silakan. Tadi dari produksi baru ada dah. Lah, nan dua dia lah dua. Lah nampak tamu kacanya tadi kan tu, dosa jariah tu kan dari kiamat, setelah hari kiamat mulai. Allah kedua dia lah. Lah. Allah. Dari siku ada dah. Dari sebelah siku langsung boleh. Hari hujan nak mau jauh tapi kita nak balik boleh. Besok hari Minggu dah. Kalau dah kelas dah. Alhamdulillah. Yang tujuh tadi di bawah nama dia. Oh, betul. Ya. Oh, betul. Nah. Pemudi atau bujang atau gading tadi nan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dirinya dengan beramal. Nah, sudah tua imamun adilu, pemimpin yang adil dan bijaksana. Sudah tu rajulun mu'allakum fi qalbihi rajulun fi qalbihi mu'allakum fil masajid, yaitu laki-laki yang mengantungkan hatinya di masjid. Itu yang nomor 3 tu mah. Laki-laki yang mengantungkan hatinya di masjid. Apa maksudnya? Nan laki-laki solatnya adalah di masjid. Walaupun masuk di kalau ada laki-laki dokok masuk dokok masjidnya sembahyang di rumah, itu namanya laki-laki soleh. Soleha, tak soleh dah. Kalau soleh sembahyangnya di masjid atau di masuk, tak ada masjid dokok mahnya dah masuk adanya. Sembahyang berjamaahnya laki-laki itu di masuk itu baru soleh namanya. Pi di rumahnya ngangkang sembahyangnya, itu soleha namanya tu. Walaupun dokok masuk, walaupun dokok masjid. Ini muka sui hadis ko tadi, rijalun fi qalbi mu'allakum fil masajid. Laki-laki yang menggantungkan hatinya di masjid. Apabila terang azan orang, mengipek-ngipek telinga mana tua. Allah lah main bau keceknya. Baka tu hati malangkah kaki ke masjid ke surau. Atu dan makasui menggantungkan hati. Tapi orang labang di surau, abang di masjid, nyolai dak kok masurau, nyolai dak kok masjid rumah. Ndak payah berjamaah dah. Laki-laki kau tadi sembahyangnya di rumah, itu namanya laki-laki soleh. Soleha. Ndak soleh dah. Atu dan makasui dah hadis kau tadi. Laki-laki batino sakai. Sudah tu tadi laki-laki dan mencintai kerana Allah, berpisah juga kerana Allah. Sudah tu orang bersedekah, bahagia tangan kanan, tangan kirinya indak tahu. Itu maksudnya. Di orang tu bisa mendapat naungan dari Allah pada hari kiamat, ya, dan tak ada lain naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu sesingkat saja penjelasannya. Dia mau kasih ulang lihat
di muka suit na rajulun qalbi mu'allakum fil masajid. Itulah dak kok masuk rumahnya, dak kok masajid, tetangga masurau, tetangga masajid, mana batenya 150 meter persegi, tetangga masajid, tetangga masurau, sumayangnya di rumah, dak sumayang di surau, dak sumayang di masajid, maka itulah orangnya nan soleh. Laki-lakinya orang abang, Allahu Akbar, kaca orang di surau, di masjid, terangan inyo tetangga masjid. Kaca Nabi, hadis riwayat Ahmad, ya, kaca Nabi hadis riwayat Ahmad katanya, man tidak pabilo azana, pabilo talingonyo menangan orang azan, la yujib dak nyuturi ka tampe itu dah, dak sumayangnya di tampe itu dah, fala salatalah, tidak sempurna solat nan dilakukan di rumahnya. Kalau orang tu tetangga masjid, tetangga masurau, mana batenya 150 meter ampe segi, itu tetangga masjid, jo tetangga surau. Oh, itu orang tu harus memakmurkan surau jo masjid. Orang abangnya di rumah ya. Nah, apalagi tak solat subuh. Apalagi tak solat subuh mau kali. Lah, wala jam 10-an lu nak duduk lai. Harato banyak uman cak bini yang cak lo lai. Awak dak sumayang subuh do. Lah, man lam yusalli subuhi kata Nabi. Barang siapa yang dak la jago pagi untuk solat subuh, untuk sumayang subuh dah, bala syaitani husunain. Mangkok kencinglah di lubang telinganya. Dinyo agi lubang telinga kadek kencing iblis tarui setiap subuh. Mangkoknya bakau tari wang sama yang subuh nyo bakau aja. Piti banyak. Rumah hancak, auto banyak. Bini banyak lo lain. Anak banyak. Pi sembahyang subuh ada muah dah. Itulah besok dia pergi merek di siko. Ya, WC setan lagi merek setan. Tu WC setan. Lah, dia mudah-mudahan mungkin itu ya. Lah lama aja tadi, lah banyak dan kecil dan tak kecil nak. Lah, dia kerana lah banyak mengecek, tentu banyak yang salah. Dia kado lidah pun nak bertulang dah. Al insanu mahallul khata'i wan nisyan kata Nabi. Manusia tu jadi sono dulu adalah tampik mabuat salah. Di banyak kesalahan namo, banyak kekilapan namo dalam penyampaian tadi, dak terletak sesuatu pada tampik doh, dak tatu di mata, dak terkacak di sang doh. Lah, kok tersinggung awak, kok tagisi awak, kok kanai awak, dek penyampaian namo tadi, tolong ngambo agi maaf jori doh. Lain namo awak. Lain namo awak. Alhamdulillah. Ambo menemak dak menuju lamat, melantiang dak menuju tampuk dah. Nah, marak juambang nelawe. Kok kanai awak terasonye yan berang kamu. Ambo menyampaikan adalah perintah Allah dan perintah Rasul. Yang dikecian ceramah orang nan kare, yang dikecian ceramah orang nan tajam, para ngayawak tu nan buuk. Yang kecian ceramah orang apa tu? Gilo dia mengundang uang tu ceramah gilo menyabui uangnya kerajo. Atau siapa yang kena sabui lai ciliang? Dan di ceramah itu yo uang, dan di ceramah itu mencegah kepada yang mungkar dan mengajak kepada yang ma'ruf. Nah, bagi you contoh, dulu kan pernah mau sabui. Awak tipu di jalan lintas gadang tu jalan lurui ancak kancang oto, kancang onda, kate ke bawah. Kalau awak dak berdiri di tengah jalan, ndak kakanai awak di oto wang dah. Ya betul dah. Aco tagak awak tengah jalan tu. Nak mati. Abek tululah orang ceramah. Kamano pun diundang ustaz. Lekana mua ustaz apa nama? Abdul Somad tu diundang kemari ya. Lah, karelo nyolai. Laki uang nendak sumayang tu aja nyo. Bini samo tidur nyo ciliang maje. Abek tu je nyo tu karelo nyo pada awak le mah. Ya. Itu. Ya.
Laki dak sumayang no, di bini na lalu jo laki situ malam tu rasa mojo tidur jo ciliang kecek jo tu. Betul no kenapa kok berani nyo nyampen tu sama so Nabi dulu itu ada salah seorang meninggal di Perak, ndak bakain do banse, ayahnya mati, anaknya pai menyepui Rasulullah. Di tiduanan ayahnya dia teh daun daun pisang, ditutup je daun pisang. Pas tiba Nabi awak di situ dibuka daun pisang, berubah langsung menjadi ciliang langsung situ sekali. Di orang nan dak namu sumayang sekati Allahnya doh, rasa ki Allah Tuhannya pulih tarui. Makan suo sangadang pawi jawi, situ ai pi sumayang dak mu sekati Allahnya doh. Tu kecek tu somat, bini samo tidur je ciliang tu malam. Nauzubillah. Tu kalau orang awak ndak sakare-kare tu mana doh. Kita singgung je awak namanya introspeksi diri, evaluasi diri. Nah, kalau dak tagak di tengah jalan dak kakandai otor, dak buat pangai dak kamar rasul. Kita tahu orang dak masalah tu dak kabagai-bagainya dah. Bagi contoh cek, kalau awak sudah masyarakat kan dak do rasul tebeban awak cek lain dah. Lape rasul sudah sumayang aman rasul dak. Coba kaum ibu, lalu di belakang rumah nampak mentimbun uang tergantung cie, ambil masuk kutang. Tak kena udah mah, tak kena udah mereka nak makan. Ya, itu menyelang sampai ke rumah. Dia kerana awak lah masalah, itu menyelang ke rumah kita nak cari kiri kanan tadi mah. Rasa kado yang uang mencari awak. Kenapa? Kerana awak lah membuat salah. Ambil mentimun uang masuk ke nya tu salah awak kan. Jadi tu dan salah dan kare penyampaian ambo dak do tujuannya dak do unsur dendam, dak do unsur sakit hati, hanya menyampaikan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, di sepanjang penyampaian ambo tadi, kalau terdapat kebenaran rasulnya, kalau bareh rasulnya bawa lah balik tiba di rumah tanah jadikan nasi. Tapi kalau ampuhnya tiba di bawah mereka biarlah nak tabang sama jo angin. Nah, di dan benar namo sampai datang daripada Allah Ta'ala secara kebetulan melalui mulut ambo pada malam kini. Dan salah namo sabit namo sampaikan tadi itu hak milik ambo sendiri. Allah dan Rasulnya terbebas daripada salah dan khilaf. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.